Sae Byeok sedang mengoleskan lem super ke telapak tangan pria ini. Kemudian tempelkan sepotong kulit tangan lagi di telapak tangan. Sae Byeok dengan penasaran bertanya padanya. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk melakukan itu? Sae Ha menjawab bahwa jika dia tidak melakukannya, mereka tidak akan pernah menemukan kebenaran dari masalah ini. Setengah jam kemudian, Sae Ha kembali ke Departemen Investigasi Khusus. Dia memasuki lift setelah beberapa saat pikir. Dengan frustrasi letakkan tangannya di atas. Simulasi sidik jari telapak tangan atasan sangat efektif. Setelah nomor lantai lift muncul, Sae Ha tidak ragu untuk menekan ke lantai 13. Itu adalah tempat paling rahasia di seluruh departemen investigasi ini. Hanya beberapa pemimpin berpangkat tinggi yang bisa masuk ke sini. Setelah sampai di lantai 13, Sae Ha langsung menuju ke kamar tujuan. Dia sekali lagi mengangkat tangannya ke dinding. Setelah beberapa detik memindai dan memeriksa, pintu di dinding terbuka. Sae Ha buru-buru masuk ke dalam, tapi menemukannya di dalam. Di dalamnya ada semua server biro investigasi. Setelah pencarian dengan hati-hati, dia berada di ruangan terdalam di mana 2 kotak kertas ditemukan. Hal yang tersembunyi di tempat ini, kepentingannya tidak bisa diremehkan. Sae Ha membuka kotak kertas di sisi kiri. Di dalamnya ada beberapa rahasia. Sae Ha menemukan sebuah USB. Jadi cepat keluarkan ponselnya untuk menyalin. Waktu setiap menit berlalu. Tiba-tiba Sae Ha merasa sesuatu bergerak di belakangnya. Dia berbalik dan melihat, tetapi dia tidak melihat siapapun. Dia sangat khawatir karena sedang mencuri informasi yang berrahasia. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk menyelesaikan penyalinan. Bawa semua rahasia teratas kembali ke lokasi aslinya. Dia buru-buru memasuki lift. Pada saat ini, Sae Ha sangat gugup hingga dia berkeringat banyak. Untungnya, dia akhirnya menemukan kebenaran bertahun-tahun yang lalu. Setelah meninggalkan departemen investigasi, Sae Ha buru-buru masuk ke mobil. Koneksi jarak jauh ke komputer di rumah. Karena ada satu hal yang sangat penting yang harus dia lakukan. Itu untuk menggantikan data di kamera di departemen investigasi. Hanya melihat dia bekerja di komputer untuk sementara waktu. Akhirnya mengganti seluruh gambar pemimpin di kamera. Sebelum paman keamanan menemukan. Setelah kembali ke rumah, Sae Ha membuka dokumen yang dia salin. Setelah 25 tahun mencari, akhirnya dia menemukannya. Kebenaran bahwa ayahnya dibunuh tahun itu. Ini adalah video kamera yang belum pernah dipublikasikan. Seseorang misterius muncul dari udara tipis untuk menyerang seorang pria. Kilatan cahaya muncul dari dalam dadanya lalu pria itu jatuh ke tanah. Sae Ha melihat adegan ini dipenuhi dengan kemarahan. Karena pria itu adalah ayahnya. Tahun itu, dia menyaksikan pembunuhan ayahnya dengan matanya sendiri. Tapi setelah itu, tidak ada yang percaya dengan keberadaan orang misterius itu. Jadi kematian ayahnya menjadi misteri. Sekarang 25 tahun telah berlalu. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan bagi ayahnya. Sae Ha terus menyelidiki video di USB itu. Menemukan orang misterius itu pada hari yang sama dengan hari ayahnya terbunuh. Pada tanggal 18 Mei tahun 1997. Dia muncul di laboratorium di suatu tempat di dunia. Hanya berselang beberapa jam. Sepertinya dia memasukkan sesuatu ke komputer. Lalu dia menghilang tanpa jejak. Sae Ha membuka video yang lain. Di dalam ternyata adalah waktu ketika Direktur Muda Biro Investigasi. Dari video itu dia mengungkapkan rahasia bahwa 25 tahun yang lalu, karena letusan bintik matahari yang tiba-tiba, suhu bumi telah meroket. Jaringan dan pusat informasi semuanya mati. Membawa bencana besar bagi manusia. Berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi saat itu, manusia sama sekali tidak bisa mengatasinya. Pada tanggal 18 Mei tahun 1997, orang misterius muncul dari udara. Dia muncul di laboratorium dunia meninggalkan kode misterius. Para ilmuwan menganggap itu sebagai dasar. Dan menemukan jaring untuk melindungi dari badai matahari. Jadi orang misterius itu bagi manusia. Dia dianggap sebagai peri yang hidup untuk menyelamatkan dunia. Tapi kenapa dia membunuh ayah Sae Ha? Karena ingin mengetahui kebenarannya, Sae Ha pergi ke kantor polisi untuk mencari Sae Byeok untuk meminta bantuan.
Setelah menonton video, Sae Byeok mengatakan bahwa dia juga bertemu dengan orang misterius ini 2 hari yang lalu. Saat itu, dia dan rekan-rekannya sedang memburu seorang pembunuh. Tapi saat Sae Byeok hendak menangkap penjahat itu, seseorang yang misterius tiba-tiba muncul. Bantu pembunuh itu melarikan diri dari tempat kejadian. Sae Byeok sangat marah saat itu, dan keduanya mulai berkelahi. Pukulan kail Sae Byeok menjatuhkan topi mistik. Siapa yang mengira bahwa orang itu adalah seorang gadis dengan rambut panjang yang halus. Segera setelah itu, kilatan cahaya melintas, wanita itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sampai Sae Byeok sadar kembali. Tampaknya hanya topi di tanah yang dapat membuktikan keberadaan sejati wanita itu. Untungnya, Sae Byeok melihat sehelai rambut wanita di topi. Delako Gisi Tok Doden Trung Tamde Lem Seng Him Adn. Dan kembali ke kantor polisi untuk menggambar wajah wanita itu. Keesokan harinya, hasil tes tersedia. Tapi kata dokter, pemilik rambut itu, ini seperti kerangka seluruh tubuh telah membusuk. Dia mungkin orang sudah mati. Kali ini, mereka benar-benar bertemu dengan hantu.